dunia digital? Apakah itu membantu kalau itu jadi itu jatuhnya ke PR-nya ya, ke PR ininya pondoknya. Berarti tidak berlaku dengan santri. Nah, kalau di santri saya tidak boleh. Kalau untuk itu kan tim ya, itu pasti boleh. Jadi efeknya kepada santri gitu. Kalau saya sih berharapnya sampai kapanpun pondok pesantren akan tetap jadi pondok pesantren. Jangan berikan akses lebih kepada santri untuk bisa melihat dunia luar. Iya, coba galilah dunia itu melalui cara yang lama dengan buku. Justru di situ kreativitas terbangun dibanding kita menggunakan gadget tadi. Digitalisasi itu menurut saya kurang untuk dunia pondok pesantren. Jadi ciri khas pondok pesantren itu nggak ada kalau ada di digital. Nggak ada tuh istilah baca buku, diam-diam baca novel. Gitu. Jadi asiknya tuh nggak dapet gitu. Karena instan kalau udah ada digital. Nggak ada perjuangan-perjuangan yang harus ditempuh. Kalau dari Mas Agung gimana pendapatnya? Apakah masuknya dunia digital ini akan membuat krisis di dunia pesantren atau justru membantu gitu? Ya, memang ada baiknya juga ya. Artinya kalau memang tadi untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan itu kan sebagai ladang dakwah juga kan. Ladang dakwah dari mungkin yang tadinya di sekitaran pesantren saja yang tahu gitu kan. Jadi dengan adanya digitalisasi, seantero jagat raya pun tahu bahwa ternyata ada kegiatan pondok pesantren di sini, ada kegiatan pendidikan karakter dan sebagainya seperti itu. Tapi tadi balik lagi, memang pesantren itu memang tidak bisa digantikan. Artinya ya pesantren tetap pesantren. Bahkan kata guru saya yang pesantren itu produk asli dari Rasulullah katanya. Artinya bukan pesantrennya tetapi sistemnya seperti itu. Diperhatikanlah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Rasulullah pun seperti itu. Maka tidak akan tergantikan kapanpun seperti itu. Dan satu-satunya tempat yang paling tepat adalah pesantren seperti itu. Yang masih menjaga nilai-nilai spiritualitas, sunnah Rasul. Betul. Itu juga di pesantren ini ya. Pesantren. Nah, menarik nih kalau dari Bang Fajri. Mungkin sama saja ya seperti teman-teman ini, bahwa dengan hadirnya digitalisasi ini menurut saya sih sangat membantu ya, untuk pondok pesantren gitu. Ya, tadi untuk men-share ya, dakwah. Kemudian yang kedua ya untuk promosi pesantren. Itu lebih mudah, lebih gampang. Kemudian yang ketiga ya untuk bisnis pesantren juga lebih mudah. Jadi lebih memajukan ya. Iya, benar. Dan ini dalam konteksnya kalau membantu untuk mempromosikan, untuk memperkenalkan dunia pesantren. Tapi emang kalau sisi gelapnya pasti ada ya. Kalau ke santri, kalau menurut saya jangan. Setuju. Iya. Masa dulu saya nggak bawa HP, sekarang santri boleh bawa HP? Boleh. Nggak adil. Itu adalah ketidakadilan. Karena bagi saya itu santri ketika masih SMP, SMA, mereka belum begitu bijak dalam menggunakan media sosial. Dan menurut saya juga santri yang di pondok itu masih suci. Jangan ternodai oleh. Apalagi kayak TikTok itu kan udah berbahaya. Nah, menarik nih kalau kita dakwah lewat TikTok itu gimana ya? Menurut ini disarankan atau gimana tuh? Ini beliau nih suka dakwah lewat TikTok. TikToknya di mana? Di bawah sini TikToknya nih. Iya. Di bawah. Ya sama aja sih, artinya tidak jauh beda dengan penggunaan digitalisasi itu memang membantu gitu kan. Saya pernah baca di salah satu buku di mana di situ memang diterangkan bahwa intinya itu kata Mbah Mun ya,
Mbah Mun itu salah satu guru saya juga. Beliau mengatakan ya kalau kita pengen sukses ya harus mengikuti zaman seperti itu. Artinya ketika zamannya itu udah seperti ini maka ya diikuti seperti itu. Tetapi jangan sampai keluar dari jalur seperti itu. Maka penggunaan media ya sosial media untuk ladang dakwah itu sangat bagus sekali ya. Apalagi sekarang ya dimana mohon maaf ya pemahaman-pemahaman tetangga sebelah itu kan sedang gencar-gencarnya. Bahkan saya pernah mendapatkan data itu lebih dari ribuan akun yang memang menyebarkan pemahaman-pemahaman liberal dan sebagainya. Maka itu menjadi salah satu instrumen penting bagi kita untuk menyuarakan, menggaungkan ini loh ajaran Rasulullah yang benar itu. Ini loh karakteristik pemahaman, akidah, ilmu-ilmu yang ada di dalam pesantren. Itu menjadi salah satu instrumen penting bagi kita ya sebagai Gen Z gitu kan untuk menjadikan media sosial itu menjadi ladang dakwah syiar agama seperti itu. Bagi saya juga kayaknya wajib deh bagi kita untuk dakwah di sosial media. Karena apa? Banyak kayak di luaran sana ya menyalahgunakan di sosial media ini. Betul. Sosial media dijadiin kayak bahan buat joget, buat apa? Itu kan kayak kurang ya? Iya, betul. Jadi betul. kita tuh kayak harus memperbanyak, karena yang joget-joget banyak, kita harus memperbanyak dakwah kita tentang keislaman, apalagi kita yang paham diajarkan dari SMP dari kecil tentang keislaman ini harus didakwahkan lewat sosial media gitu. Ya, betul. Mungkin tadi kita tarik ke pertanyaan awal tadi bahwa tadi baru sampai ke Mas Fadil tadi bahwa pesan apa sih yang paling berkesan dari guru kita? Oh iya. Iya. Saking asiknya. Mungkin Oke. dari Mas Agung dulu kali. Ya, banyak sih ya. Tapi yang paling berkesan itu ada dua ya. Kata guru saya itu kalau Mas Fadil itu kan tadi ya Kesuksesan adalah ya, sebuah dari perjalanan. Nah, kata guru saya itu jadi waktu itu bilang gini, yang melekat itu sepiro awakmu jaga Al-Quran, maka ya bahasa Indonesia ya, seberapa besar kamu menjaga Al-Quran, maka di situ Allah akan menjaga kamu. Itu sih yang paling berkesan. Berarti kayak hadisnya Umar. Nah, ya. Itu yang sering kiai saya ngomong di depan dau-dau ketika pengajian umum dan sebagainya. Seperti itu. Dan satu lagi kiai saya itu bilang sering, ketika kamu pengen mengetahui derajatmu itu di sisi Allah itu bagaimana, maka lihatlah kamu memposisikan Allah itu seberapa. Artinya ketika ada azan Allahu Akbar, kita santai dan sebagainya, makanya di situ Allah juga akan memperlakukan kita seperti itu. Kayak ini ya, kayak yarfa'illah bil hadi. Tapi ya intinya Ashifa Talk, obrolan santri mencari inspirasi. seperti itu. Tolak ukur yang seperti itu.